Saatnya kita waktunya memuji Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita siapin hati kita. Kita mau nyanyiin satu lagu, Ku Bersyukur Bapa. Sikap berdoanya yuk gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Tutup matanya. Tutup. Iya, good boy. Teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman adik-adik. Dadah. Wah, apa tuh Coach? Ini enak banget. Manis, terus lengket-lengket gitu loh.
wangi ya dan sehat untuk tubuh Oh, kita. tahu coach. Apa? Madu. Iya, pinter juga nih Coach Noni. Iya Nih, dong. ya kan? Lengket-lengket Wah. seperti ini. Kayaknya Ini bagus enak nih, banget ini buat tubuh. Coach Noni suka nggak? Suka dong, suka banget coach. Suka Aduh. kan? Nih, apalagi kalau dipakein es, Mhm. terus udah gitu minumnya Dingin-dingin. dingin-dingin, hawanya panas-panas. Wah, enak banget lah. Nah, adik-adik suka nggak? Pasti suka. Pasti Selain suka. enak, ini juga Sehat. sehat. Wah, enak banget nih coach. Diminum pakai teh juga kan enak kan, Betul. pakai es batu. Cuacanya panas, cuacanya Wah. dingin. Pokoknya kalau ada madu mah enak aja. Sip. Apalagi juga kalau kita lagi pergi ke Hmm. gunung itu kan, dingin kan. Mm-mm. Wah, pakai madu, terus begitu airnya hangat-hangat. Nah, Enak banget kalau juga. coach tahu nggak gimana caranya bisa ada madu? Nggak tahu. Nah, kita lihat ya video yang Yes. satu ini. Kita lihat dulu ya. It's Winnie the Pooh's favorite treat. It's sweet and sticky, and it's all produced by an industrious and intelligent insect whose miniature society is one of the most sophisticated in the animal kingdom. It all begins in a field where worker honeybees suck nectar from flower blossoms such as clover. They store it in their honey sac, then return to the hive where other worker bees suck it out and chew it, breaking down the nectar's complex sugars into two simple sugars called glucose and fructose. The bees then deposit the nectar into the cells of the wax honeycombs they've built. They fan it with their wings until most of its water content evaporates in the warm air of the beehive. What's left is thick and gooey honey. The bees then cap each honey-filled cell with beeswax. That's when the beekeeper steps in. Bees will sting if taken by surprise, so the beekeeper sprays the hive with smoke from burning pine needles, a scented warning that foreigners are about to enter the hive. Inside the hive are wooden frames hanging side by side, each holding a honeycomb. A hive can house hundreds of thousands of bees, all descendants of the prolific Grand Poobah of beedom, the queen bee. She's the big one in the middle. The queen bee lays up to 2,000 eggs a day, creating the workforce needed to feed and protect the colony. But the beekeeper tricks the colony's defenders. He replaces the hive's cover with a device called a bee escape, which smells like cherries. Bees dislike the scent, so most fly to the bottom sections of the hive. Another warning spray, and the beekeeper removes the bee escape. Now he can escape with the honeycombs. Inside the honey factory, they put the honeycomb frames on what's called an uncapping machine. Like a razor, it shaves the wax caps off the honey-filled cells of the combs. They scrape off the remnants manually. Then they set the frames on another machine called a honey extractor. It spins the honeycombs until all the honey is forced out of the cells. Afterwards, they filter the honey to remove any pieces of wax capping that slip through. Then, the honey is ready for bottling. Some beehives contain smaller frames designed to produce honey that isn't extracted from the honeycomb. Workers remove the frame and cut the honeycomb into pieces as is with a heated knife. That seals the wax around the honey inside. You eat it, wax and all. The beeswax lining of the honeycomb goes to make candles, furniture polish, lipsticks, and other products. When producers have more liquid honey than they can sell, they simply let it granulate, develop sugar crystals, and turn hard and white.
Then, when the orders come in, they return it to its original liquid form by heating it to 130 degrees Fahrenheit. They vacuum clean the jars. Then fill them. One beehive can yield up to 7 pounds of honey in a single day. That's much more than the bees need for themselves. The surplus is what we end up eating. Honey production today is both efficient and humane. For centuries, the only way to harvest honey from hives had been to kill the bees. Then, in 1851, an American beekeeper invented a way to get the honey, yet spare the bees. His method, with the removable honeycomb frames, is the one we still use today. Wah, ternyata cara membuat madu itu seperti itu loh. Dibuat oleh lebah-lebah pekerja. Jadi nggak semua lebah yang bisa menghasilkan madu. Oh, jadi lebah-lebah itu menghisap nektar dari bunga-bunga, terus dikumpulin deh di sarangnya lebah. Jadi deh madu. Jadi banyak. Coba kalau ada sendok untuk madu ini, Coach. Ai juga nih, coba kalau ada. Kayaknya enak nih untuk dicoba. Kita coba yuk. Luar biasa sekali nih. Pasti ini enak banget. Manis. Lebih manis dari permen. Wow, enak sekali. Nah, tahu nggak adik-adik? Dalam Alkitab juga ada dikatakan tentang madu. Iya, mari kita baca dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Wah, jadi perkataan yang menyenangkan itu seperti apa ya, Coach? Yuk kita tanya sama Coach Kerry. Ya. Coach Kerry. Hai. Halo Coach Doni. Halo Coach Dewi. Dan halo semua adik-adik di rumah. Baik, adik-adik, perkataan yang menyenangkan itu tentunya berbicara tentang perkataan yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Di mana setiap perkataan yang Yesus ucapkan itu selalu memberikan hidup karena melepaskan kegembiraan, kebebasan, dan kedamaian bagi jiwa kita dan juga kesembuhan batin bagi roh kita. Dalam Amsal 17 ayat 22 juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setiap kali Yesus mengajar kepada orang banyak, mereka takjub mendengarkan pengajarannya. Adik-adik tahu nggak kenapa mereka takjub? Karena perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu penuh kuasa dan memulihkan bagi yang mendengarkannya. Bahkan tahu nggak adik-adik? Simon Petrus itu berkata bahwa perkataan-perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, maksudnya apa ya perkataan yang memberikan hidup dan berkuasa itu? Ya, ketika Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, Yesus mengajar di situ. Dan pengajarannya membuat mereka mendengarkannya terheran dan takjub karena Yesus berbicara dengan perkataan yang memulihkan hati dan dengan kuasa yang sangat besar. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan dan dia berteriak dengan suara keras. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarkanlah dari dia." Dan setan itu pun keluar dari orang tersebut tanpa menyakitinya. Dan semua orang itu takjub loh adik-adik. Lalu berkata kepada satu dan lainnya. Katanya, "Wow, alangkah hebatnya
perkataannya dia ya. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat untuk keluar dan mereka menaatinya dengan keluar. Nah, adik-adik, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus selalu memberikan apa? Kelepasan dan pemulihan. Wah, luar biasa ya, perkataan Yesus itu penuh wibawa dan penuh dengan kuasa loh. Tidak membuat orang-orang jadi takut, tapi membuat orang-orang jadi takjub. Takjub itu apa sih, Coach? Takjub itu seperti kayak terheran-heran gitu loh. Kok bukannya takut tapi senang dan mengagumi. Karena melihat orang yang kerasukan setan kemudian bisa dilepaskan. Terus kemudian sama sekali tidak menyakiti orang itu. Oh, speechless jadinya orang Nah, gitu ya, Coach. dia ngeliatnya kayak takjub, matanya melotot gitu, ngelihat begitu, mengagumi apa yang Yesus lakukan. Nah, itulah perkataan yang menyenangkan, yang seperti sarang madu, yang manis. Nah, kalau seperti obat yang menyembuhkan itu gimana, Coach? Wah, mesti tanya Coach Kerry. Tanya Coach Kerry lagi ya. Coach Kerry. Oke adik-adik, Coach Kerry lanjutin ya. Jadi ketika itu salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus, ibu mertuanya sakit demam yang keras. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolongnya. Kemudian pergilah Yesus ke rumah Simon. Yesus tuh berdiri di dekat ibu mertua Simon Petrus, lalu menghardik demamnya. Dan perempuan tersebut sembuh. Wow, seketika itu juga loh adik-adik. Kemudian dia bangun dan mulai melayani mereka. Wow, can you imagine that? Perkataan Yesus itu adalah obat yang menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya. Ceritanya tidak sampai di situ loh adik-adik. Begitu juga ketika Yesus di Kana Galilea, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Ada seorang pegawai istana yang memiliki seorang anak laki-laki, dia itu juga sakit keras dan hampir meninggal. Dia meminta kepada Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Maka kata Yesus kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu sekarang. Aku berjanji padamu, anakmu itu akan hidup dan tidak akan meninggal." Lalu dia pergi. Ketika dia masih di tengah jalan aja ya adik-adik, para pelayannya itu menemuinya di jalan dan menyampaikan berita sukacita, berita yang gembira. Katanya, anakmu sudah sembuh, dia hidup. Wow, hebat ya adik-adik ya. Itu ada di Yohanes 4 ayat 46 loh. Jadi ingat adik-adik, setiap perkataan Yesus memberi hidup, melepaskan, dan memulihkan. Terima kasih Coach Kerry. Wah, luar biasa. Dan perkataan Yesus yang hidup, melepas, dan memulihkan itu ada di dalam Coach dan adik-adik semua. Iya, enggak? betul. Jadi perkataan kita itu ternyata bukan hanya perkataan yang keluar dari mulut kita loh, tapi perkataannya yang menyenangkan. Jadi kayak misalnya Coach sama Coach Noni sama Coach Dewi ada yang ngomong-ngomong, orang yang dengar aja seneng loh. Oh gitu ya Coach. Ya, Luar biasa ya. luar biasa sekali. Karena Kristus di dalam kita jadi bisa keluar Betul. kata-kata yang menyenangkan Betul gitu. sekali, gitu kan. Wah, karena Tuhan Yesus telah disalibkan Dan mati buat kita, akhirnya apa yang ada di dalam hidup Kristus termasuk perkataan yang menyenangkan itu menjadi milik kita juga. Iya, jadi otomatis keluar dari Betul. diri kita. Ya, jadi itulah yang dinamakan perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu yang manis dan obat. Yang menyembuhkan. Iya. Ya kan? Nah, contohnya gini, kalau kita punya temen nih, teman kita ini atau saudara atau adik atau Lagi kakak susah. atau mama lagi susah atau lagi sakit gitu kan. Nah, kita bisa mengatakan perkataan yang menyenangkan. Contohnya, Coach Noni lagi sakit ya? Iya. Oh, nggak apa-apa kok. Tuhan tahu, pasti Tuhan menyembuhkan dan Coach Noni akan baik-baik saja. Oh, jadinya tenang ya Coach ya. Senang. Atau misalnya
Coach Noni lagi sedih, misalnya, atau Mami lagi sedih, atau Daddy lagi sedih di rumah, kita bilangin, nggak usah sedih lagi. Ada Roh Kudus di dalam Coach Noni atau di dalam Papi, di dalam Mami yang menghibur. Kita nggak perlu takut lagi. Kita pasti bisa melaluinya dengan baik. Nah, itu perkataan itu tuh menyegarkan dan seperti obat, Bu. Kalau obat itu kan pahit kan, Iya. tapi ini Manis. manis. Itu dia. Tuhan itu selalu memberikan yang manis-manis Iya. deh. Kalau obat Oke. dari dokter biasanya pahit-pahit, Pahit, terus ya bikin kan? nangis ya. Nah, Tapi ini bikin tersenyum. betul. Tapi Kita selalu- menyembuhkan juga. benar, kita mengingatkan terus, Coach. Nah, adik-adik di rumah juga bisa melakukan seperti itu. Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan yang di dalam adik-adik itu bisa menolong dan memberikan kekuatan untuk bisa menjadi berkat dengan perkataan yang menyenangkan. Kamu sehat misalnya, kamu kuat, kamu bisa dipakai Tuhan, kamu sudah diberkati dan itu Kamu sudah seterusnya dan sembuh. seterusnya. Yuk. Nah, kita perkatakan lagi ayat Ya. ini nih, Coach. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi Betul. tulang-tulang. Coach Dewi juga mau coba ya. Yap. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ih, mantep banget nih. Ayat dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih, Coach? Kayaknya waktunya udah habis nih, Coach. Iya. Mau doa, Coach? Ya. Belum. Lupa. Sebelum kita tutup streaming, Yes. kita mau semua adik-adik, mami, dedi, opa, atau semuanya siapapun di rumah bisa mengambil perjamuan kudus Betul. bersama Coach. Kayaknya kita udah lama banget ya nggak Mm-mm. melakukan perjamuan kudus dengan adik-adik karena kan kita masih masih streaming terus. Iya nih, gitu. padahal udah kangen banget nih. Mm-mm. Makanya dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus pasti sudah menyembuhkan kita. Yes. Aku ambil dulu ya, Coach, Oke. roti perjamuannya. Yuk kita akan mulai untuk melakukan perjamuan kudus. Kalau adik-adik di situ ada papa, mama, terus kemudian ada om, tante, atau ada opa, oma, ajak semuanya. Kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita itu mengingat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kita ingin ingat bahwa Yesus, kita ambil yuk sama-sama ya adik-adik ya. Kalau adik-adik nggak ada roti seperti Coach Dewi nggak apa-apa, bisa menggunakan apa saja. Yang penting bisa dimakan. Ya, biskuit. Nah, Biskuit. ya. Kita angkat, kita percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita semua. Supaya kita bisa dipulihkan. Kematian Yesus di kayu salib membuat kita dipulihkan. Amin. Yuk kita angkat dan kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk tubuhmu ini yang sudah kau serahkan bagi kami. Kami mau ambil dan makan, kami mau ingat semua pengorbananmu yang sudah kau lakukan di kayu salib. Dalam nama Yesus. Amin. Mari adik-adik kita makan. Oke, sekarang kita ambil Anggur. anggur. Ya, adik-adik bisa pakai apa aja. Bisa pakai sirup, pakai apa. Air putih juga bisa ya, Coach. Ya, kalau memang tidak ada. Kita angkat. Setiap kali kita minum anggur ini yang adalah darah Yesus, kita selalu ingat bahwa oleh bilur-bilurnya, darahnya yang sudah dicurahkan membuat kita menjadi sehat, sembuh, semua penyakit sudah ditanggung. Sehingga kita mau minum, kita percaya, kita juga sudah dimateraikan menjadi anaknya oleh darah Yesus. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang kau curahkan bagi kami. Kami mau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita minum ya, adik. Wah, terima kasih. Luar biasa kita sudah melakukan perjamuan kudus. Yap. Kita percaya adik-adik juga merasakan
suatu kenikmatan yang menyenangkan seperti sarang madu. Oke. Kita tutup. Tutup ya, Coach Noni doa. Ya. Tuhan, terima kasih karena Kau telah mati dan juga bangkit dan hidup di dalam setiap kami, Tuh. sehingga kami bisa mengeluarkan kata-kata yang Yes. menyenangkan seperti madu yang bisa menjadi obat dan manis bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Yes. Sebentar kami kembali beraktivitas. Kau yang terus hidup di dalam kami dan mengeluarkan semua segala-gala yang baik Yes. di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan jumpa lagi minggu depan dan Sampai jumpa. Jumpa. Bye.